Halo, perkenalkan nama saya Janisha Monica Besi, mahasiswa dengan NIM 2314201123. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, kelas A3. Pada saat ini, saya akan membuat video cara menggunakan buku SDKI, SLKI, dan buku Siki. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, mata kuliah proses keperawatan dan cara berpikir kritis dengan dosen pengampu Dr. Wiwik Ciptanangsi, Escape Nurse, MMR. Nah, saat ini kita akan mulai mencari dengan diagnosis risiko perfusi cerebral tidak efektif. Yang pertama kita akan buka pada buku SDKI, yaitu Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Jadi kita akan mencari di daftar isi risiko perfusi cerebral tidak efektif. Di sini ada risiko perfusi cerebral tidak efektif di halaman 51, jadi kita buka di halaman 51. Pada halaman 51 dalam buku SDKI terdapat definisi faktor risiko dan kondisi klinis terkait. Definisi di sini berisiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak. Untuk faktor resikonya, terdapat 25 faktor resiko, antara lain 1. Keabnormalan massa protrombin dan atau massa protromblastin parsial. Yang kedua, penurunan kinerja ventrikel kiri. Yang ketiga, aterosklerosis aorta. Yang keempat, diseksi arteri. Yang kelima, fibrilasi atrium. Yang keenam, tumor otak. Ketujuh, stenosis karotis. Yang kedelapan, myxoma atrium. Yang kesembilan, aneurisma cerebri. Yang kesepuluh, koagulopati. Yang kesebelas, dilastasi kardiomiopati. Yang kedua-belas, koagulasi intravaskular diseminata. Yang ke-13, embolisme. Yang ke-14, cedera kepala. 15, hiperkolesterolemia. Ke-16, hipertensi. Ke-17, endokarditis infektif. Yang ke-18, katup prostetik mekanis. Ke-19, stenosis mitral. 20, neoplasma otak. 21, infrak miokard akut. 20, sindrom Sixinus. 23, penyalahgunaan zat. 24, terapi tombolitik. 25, efek samping tindakan. Selanjutnya terdapat kondisi klinis terkait. 1. Stroke. 2. Cedera kepala. 3. Aterosklerotik aortik. 4. Infrak miokard akut. 5. Diseksi arteri. 6. embolisme. 7. Endokarditis infektif. 8. Fibrilasis atrium. 9. Hiperkolesterolemia. 10. Hipertensi. 11. Dilasti kardiomiopati. 12. Koagulasi intravaskular diseminata. 13. Myxoma atrium. 14. Neoplasma otak. 15. Segmen ventrikel kiri akinetik. 16. Sindrom Sixinus. 17. Stenosis karotid. 18. Stenosis mitral. 19. hidrosefalus. Dan yang terakhir 20. Infeksi otak. Kita akan buka pada buku SLKI dan kita akan mencari di daftar isi resiko perfusi cerebral tidak efektif. Di sini resiko perfusi cerebral tidak efektif terdapat pada halaman 186. Jadi kita buka halaman 186. Pada buku SLKI ini terdapat luaran utama dan luaran tambahan. Yang pertama, luaran utama, perfusi cerebral, dan luaran tambahan, komunikasi febral, kontrol risiko, memori, mobilitas fisik, dan status neurologis. Yang terakhir, kita akan membuka buku Siki, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Jadi di sini terdapat 2 daftar isi dan kita akan mencari yang resiko perfusi cerebral tidak efektif. Jadi kita lihat di sini resiko perfusi cerebral tidak efektif terdapat pada halaman 512. Jadi kita buka halaman 512.
Pada buku Psiki terdapat intervensi utama dan intervensi pendukung. Yang pertama ada intervensi utama, manajemen artimia, manajemen shock kardiogenik, pencegahan emboli, dan perawatan jantung. Pada intervensi pendukung, yang pertama ada dukungan berhenti merokok, edukasi aktivitas atau istirahat, kemudian edukasi berat badan efektif, edukasi berhenti merokok, edukasi diet, edukasi kesehatan, edukasi pengukuran nadi radialis, konseling nutrisi, konsultasi via telepon, manajemen berat badan, manajemen cairan, manajemen hiperglikemia, manajemen overdosis, manajemen penyalahgunaan zat, manajemen spesimen darah, pemantauan tanda vital, pemberian obat intravena, pengambilan sampel darah vena, promosi latihan fisik, resusitasi cairan, screening kesehatan, screening penyalahgunaan zat, surveillance, kemudian yang terakhir terapi oksigen.